Selamat pagi saudara sekalian. Kita akan melanjutkan dari surat Roma. Kita akan membaca Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Kita akan lihat dari ayat yang ke-13. Kita akan membaca dari ayat yang ke-7, Roma 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-26. Mari kita membaca ayat-ayat ini bergantian. Roma pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-7 sampai 26. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Saya mengundang saudara membaca ayat yang ke-8. Dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-26. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan kami bersyukur untuk firman yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan akan memberikan firman kepada kami, bukan karena kami layak mendapatkannya, namun karena Tuhan menginginkan kami memperolehnya, sebab Tuhan mengasihani kami dan Tuhan mau membentuk kami menjadi milik Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pengertian yang Tuhan berikan, sehingga kami mulai melihat dunia ini dengan cara Tuhan. Mulai mengenal Tuhan dari Tuhan, dan mulai mengenal diri kami melalui pengenalan kami akan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena tidak ada apapun yang membawa kami jauh dari Tuhan, sebab Tuhan yang berkuasa untuk mempertahankan kami menjadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan berbelas kasihan, berkenan terus menyatakan firman, menyatakan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh makin kenal Tuhan, dan Tuhan yang pimpin supaya tidak ada apapun yang mengacaukan pikiran, iman, dan juga hidup kami, sehingga sepenuhnya kami menjadi milik Tuhan. Berkati setiap kami, jauhkan kami dari apa yang mengacaukan kami di dalam berelasi dengan Tuhan. Dan Tuhan yang pimpin, sehingga setiap belas kasihan yang Tuhan mau berikan, itulah yang kami jadikan sumber hidup, dan yang kami jadikan pegangan untuk hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah membahas mengenai kaitan antara Taurat dan juga dengan dosa, bahwa apa yang kita
lihat dari Taurat justru membuat kita menjadi hancur. Karena kita adalah orang-orang yang secara natural membenci hukum-hukum Tuhan. Nah saudara, di dalam bagian selanjutnya di ayat yang ke-13 dan seterusnya, Paulus menekankan mengenai kuasa dosa. Sesuatu yang saudara dan saya sulit pahami di dalam setting cara lihat dari dunia modern kita. Kita akan sulit melihat dosa itu sebagai kuasa. Kecuali ya paling kita akan lihat dosa sebagai sesuatu yang kuat untuk membuat kita jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang rusak secara moral. Tetapi Paulus sedang berbicara di dalam cara pandang yang sama sekali lain. Di dalam zaman modern kita sangat menentang segala hal yang tak terjelaskan. Kalau kita tahu ada yang tak terjelaskan, kita menipu diri kita dengan mengatakan kita sebenarnya sudah punya sainsnya. Ada orang-orang yang ngerti, ada orang-orang yang bisa jelaskan dan saya pasti akan mendapatkan penjelasan dari mereka. Jadi kita sekarang adalah kelompok orang yang beriman kepada dunia modern, beriman kepada sains, seperti orang kuno beriman kepada ilah-ilah mereka. Saudara dan saya bukan orang modern yang mengerti semua jawaban, sama dengan orang dulu juga. Misteri melihat dunia ini dan juga banyak hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Tapi mereka tahu imam berhala mereka bisa jelaskan. Imam-imam itu tahu kenapa terjadi ini dan nanti imam-imam itu yang akan berikan petunjuk mengapa. Akan berikan pengertian kenapa ada bencana, kenapa ada kekacauan. Nanti imam-imam itu yang akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita menghina cara pandang itu karena kita sudah modern. Tetapi polanya masih mirip. Saudara dan saya beriman kepada ahli ilmu pengetahuan dan mengatakan mereka punya jawaban. Kita mungkin gak ngerti. Tapi mereka punya jawaban dan otoritas mereka itu yang kita percaya. Segala sesuatu terjelaskan dengan sains dan otoritas mereka kita percaya. Saudara, manusia tidak mengalami perubahan yang terlalu besar sebenarnya. Kita sama-sama percaya otoritas yang kita tidak bisa jelaskan pengetahuannya. Pengetahuan dari ahli ilmu apapun itu adalah pengetahuan yang kita tidak miliki, tapi kita beriman bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Itu sebabnya kritik terhadap agama sebenarnya adalah kritik yang dilakukan dari orang yang beriman kepada otoritas yang anti agama, mengeritik kelompok yang beragama atau mengeritik fondasi pemikiran dari kelompok beragama. Jadi ya baik kita percaya kepada para dewa, ataupun kita percaya kepada sains yang menjelaskan segala sesuatu, kita sebenarnya percaya kepada otoritas yang kita sendiri tidak mengerti. Saudara percaya bahwa dunia ini bisa dijelaskan asal mulanya, entah itu dari sesuatu yang akhirnya berkembang jadi besar, atau melalui sebuah ledakan besar atau apapun. Ya saudara percaya otoritas. Saudara percaya bahwa bumi ini punya tarikan ke bawah, saudara percaya otoritas. Ketika Einstein mengeritik tentang teori gravitasi, kita harus percaya lagi sama otoritas. Meskipun kita kurang mengerti apa yang dikatakan. Kenapa ternyata teori tentang gravitasi tidak tentu menjadi teori ilmiah yang bisa dipertahankan untuk tahun-tahun ke depan. Jadi kita nggak ngerti. Pokoknya kita beriman lah. Sains bilang ini kita beriman. Sains mengeritik agama kita beriman. Nah sayang sekali kita terkurung di dalam pengertian bahwa kita sudah bebas dari cara berpikir kuno yang memegang otoritas yang lain. Otoritas agama yang mereka tidak bisa mengerti. Sama ya, kita pun sekarang sedang memegang otoritas ilmu pengetahuan yang kita tidak bisa mengerti. Ketika orang mengatakan kami sudah tahu dari mana asal usul manusia, kami sudah tahu apa itu brain power, kami sudah tahu apa itu jiwa, kami sudah tahu apa itu agama. Agama adalah ekspresi dari pikiran dari psikologi kita atau bahkan mungkin dari jenis cara berpikir di dalam otak kita atau kimia yang dihasilkan atau apapun. Oh ya, kita bisa kritik dan kita bisa pegang sesuatu yang mengeritik iman dan agama, tetapi kita sebenarnya melakukan hal yang sama, kita cuma pindah otoritas. Ini sama seperti pindah partai. Dari partai A mengeritik partai B, kemudian menyadari saya sekarang pindah memegang otoritas partai B untuk mengeritik partai A. Jadi saudara, kita hidup di dalam keadaan yang tunduk kepada otoritas. Hanya kita perlu selidiki sebenarnya otoritas yang kita percaya itu siapa ya. Siapa yang saudara terima perkataannya tanpa terus berpikir lebih panjang tentang apa yang dia katakan. Begitu banyak orang dengan cara yang naif berpikir bahwa dia adalah seorang yang sudah bebas cara berpikirnya. Tapi dia tidak sadar bahwa cara dia berpikir dikuasai oleh buku-buku yang dia baca. Oleh ilmu pengetahuan yang dia dalami, yang dia sendiri tidak punya kemampuan untuk memastikan pengetahuan itu benar atau tidak.
Itu sebabnya dunia ilmu pengetahuan atau dunia sains dalam bidang apapun sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih hati-hati memegang otoritas, lebih rendah hati untuk mengklaim kita tahu sesuatu. Dan menyadari bahwa sepanjang zaman, sepanjang sejarah berjalan, sudah terlalu banyak revolusi di dalam bidang apapun yang membuat kita sadar bahwa pengertian yang kita pegang sepasti apapun itu akan disanggah lagi oleh pengertian yang bisa muncul di dalam kejelasan manusia menyelidiki segala sesuatu. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa ya, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sifatnya beriman. Saya beriman bahwa apa yang saya jalani dan alami di masa lalu akan berulang lagi di masa depan. Karena masa lalu ada penyelidikan seperti ini dan hasilnya begini. Saya beriman bahwa suatu saat kalau saya lakukan penyelidikan yang sama, hasilnya akan sama lagi. Ini iman. Saya tahu kalau hal ini ditambah hal itu, kemudian dicampur hal sana dicampur, maka akan menjadi B. Ya, saya tahu kalau itu dilakukan lagi di masa depan akan terhasilkan B. Nah, tapi saudara, seringkali ada keadaan yang mengagetkan karena ternyata cara berpikir kita perlu dikoreksi. Sama seperti ada revolusi, memahami bahwa ternyata bumi bukan pusat tata surya. Demikian revolusi demi revolusi selalu terjadi, membuat orang berpikir bahwa kita ini masih terlalu awal untuk mengklaim kita sudah tahu segala sesuatu. Nah, sehingga kalau kita masih terlalu awal untuk mengklaim kita sudah tahu segala sesuatu, berarti kita perlu belajar untuk memahami apa yang orang di zaman lampau pikirkan dan mulai anggap lebih serius apa yang mereka katakan. Karena meskipun pengertian saintifik kita membatalkan pengertian dari orang kuno, tetapi apa yang mereka pikirkan mungkin bisa lebih mendefinisikan kemanusiaan lebih akurat daripada zaman kita sekarang. Ini yang jadi kritik di dalam banyak orang, ya, banyak pemikir ketika teknologi dan industrialisasi itu terjadi di dalam zaman kita. Di abad yang ke-19, kemudian abad ke-20. Banyak orang mulai merasa kemanusiaan akan dikorbankan melalui cara berpikir yang dikuasai oleh teknologi maupun industri. Kita sudah akan switch dari melihat pentingnya keberadaan kita di dalam tubuh kita menjadi sesuatu yang tanpa tubuh. Saudara mulai belajar untuk melihat bahwa ternyata tubuh jadi tidak relevan. Saudara tidak perlu mengerjakan sesuatu dengan kekuatan fisik karena ada teknologi yang membantu kita. Sehingga manusia mulai kembali berpikir tentang keberadaannya. Apakah tubuh itu penting? Sepertinya tidak. Ini kritik yang dipelajari oleh seorang sejarawan gereja bernama Carl Trueman. Waktu dia membaca karya-karya dari kaum feminis dan juga dari orang-orang yang beraliran Marxis. Dia membaca karya Marx. Dan dia menyadari Marx memberikan kritik yang penting. Marx mengatakan bahwa ketika orang terlalu nyaman dengan teknologi, maka dia akan mengabaikan fakta yang sebelumnya ada tentang kemanusiaan. Yaitu kita memerlukan keadaan relasional, kita perlu sejarah, kita perlu identitas, kita perlu komunitas, kita perlu segala macam hal yang dulu sangat penting di dalam kemanusiaan, yang sekarang mulai berubah. Sekarang yang penting adalah produktivitas. Sekarang yang penting adalah kamu bisa menghasilkan uang. Keluargamu bisa dapat makan, itu lebih penting daripada hal-hal yang lain. Nah, jadi saudara, ada yang berubah dan Marx menyadari ini. Yang berubah adalah salah satunya keberadaan kita secara relasional itu tidak lagi penting. Keberadaan kita secara fisik mulai dikompromikan oleh teknologi. Dulu saudara melakukan perjalanan, saudara sangat mengandalkan fisik saudara. Saudara mesti jalan. Sekarang tidak. Saudara tinggal tekan pedal, gas, dan rem. Saudara bisa sampai karena punya mobil. Lalu saudara dulu harus bekerja memakai tangan untuk mengerjakan banyak hal. Sekarang zaman kita akan menggunakan alat untuk melakukan banyak hal. Tubuh tidak lagi terlalu relevan. Nah, kalau tubuh tidak lagi terlalu relevan, apakah itu berarti kita maju? Kita tidak lagi memerlukan keberadaan fisik, kita sudah lebih advance? Ternyata tidak. Karena apa yang dikritik Trueman adalah waktu saudara mulai menyadari keberadaan fisik tidak lagi penting, ada banyak implikasi yang akan terjadi. Salah satunya identitas saudara tidak lagi ditentukan oleh fisik. Secara fisik saya laki-laki, secara fisik saya perempuan, tapi itu tidak penting. Fisik kita tidak lagi menentukan hidup kita. Kemanusiaan tidak lagi didefinisikan oleh fisik. Sehingga saya bisa menjadi laki-laki meskipun badanku perempuan. Aku mungkin menjadi perempuan meskipun badanku laki-laki. Aku mempunyai tubuh seorang perempuan, tapi aku ingin berelasi dan bersetubuh dengan perempuan yang lain.
Masa tidak boleh? Karena aku tidak lagi dibatasi oleh batasan fisik saya. Nah, ada implikasinya ya kalau kita tidak memegang pengertian manusia yang benar. Pengertian manusia seperti yang tradisi Kristen sebenarnya sudah gumulkan dan bagikan. Jika kita tidak memiliki pengertian yang berdasar kepada kebenaran, nanti kita bahas kenapa itu disebut kebenaran, maka kita akan kacau sebagai manusia. Kita punya identitas menjadi rusak. Kita tidak lagi tahu bahwa kita ditentukan oleh komunitas, dan komunitas adalah sesuatu yang kita alami dan dalami secara fisik. Sekarang kita sedang mengalami ujian ya di dalam pandemi ini, di mana kehadiran fisik menjadi prioritas nomor bawah. Toh saya bisa streaming dari rumah, kenapa mesti hadir? Saudara, kalau saudara merasa bahwa streaming di rumah itu cukup menggantikan ibadah, saudara salah besar. Ingat implikasi yang terjadi karena salah memahami kemanusiaan. Kemanusiaan itu berarti kehadiran. Kemanusiaan tidak bisa digantikan oleh teknologi di dalam kehadiran relasi dan juga tubuh. Saudara, bukan roh yang mengawang-awang yang tidak terikat kepada fisik. Tapi ini yang teknologi coba ajarkan. Fisikmu gak penting. Kamu mau komunikasi dengan orang ya, kamu tidak perlu tatap muka. Muka tidak penting. Karena sekarang sudah ada buku muka. Sekarang sudah ada apa kabar. Ya, saudara tinggal pakai apa kabar dari HP saudara untuk kirim pesan ke orang lain. Saudara tidak perlu hadir. Suara saudara tidak perlu terdengar. Yang perlu terdengar adalah wajah kuning yang bisa senyum, bisa marah. Gak perlu wajahmu. Komunikasi itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan tubuh. Gak perlu fisik. Apakah ada implikasi? Bisa ada. Maka saudara kita perlu memikirkan lagi. Sebenarnya manusia itu siapa sih? Kenapa kita ada? Lalu apa yang terjadi di sekitar kita? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nah, kalau kita tidak bergumul baik-baik, kita tidak memikirkan kebenaran dengan sungguh-sungguh, lalu kita tidak berjuang jalankan apa yang kita percaya benar. Berjuang ya, bukan cuma sekadar ya kalau bisa oke, kalau enggak ya sudahlah. Itu bukan berjuang. Kalau kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan kita tidak berjuang untuk identitas kita tidak hidup secara Kristen. Kita kalah. Nah, itu sebabnya fisik adalah hal yang diremehkan di dalam perkembangan teknologi. Ini yang sudah disadari oleh Marx. Saya tidak percaya bahwa Marx itu menawarkan solusi untuk problem manusia. Tapi Marx dengan tepat menyatakan, what's the problem? Apa sih salahnya? Saudara boleh baca filsuf-filsuf siapapun untuk menyadari apa yang terjadi pada kemanusiaan. Mereka punya pikiran tajam sekali. Tapi mereka tidak punya solusi. Komunisme bukan solusi. Kesamaan kelas sosial bukan solusi. Pergumulan kelas adalah fakta. Tapi kesetaraan melalui revolusi itu bukan solusi. Ini yang diprotes oleh seorang yang namanya Friedrich Jameson. Dia mengatakan hal yang salah dari pengikut Marx adalah membaca teori Marx tapi tidak tergerak untuk berjuang melakukan apa yang dia dorong untuk kita perjuangkan. Ya, tapi saudara, kita sudah sadar bahwa berjuang untuk kerjakan apa yang Marx teorikan itu fatal, nggak berjalan. It doesn't work. Nah, jadi secara solusi tidak ada, tapi secara problem dia buka kepada kita. Ini masalahmu. Teknologi dan industri membuat fisikmu tidak lagi relevan. Dan akan ada begitu banyak krisis identitas terjadi setelah itu. Dan itu benar. Mulai ada kelompok-kelompok yang mengabaikan fakta bahwa tubuh mereka mengatakan sesuatu tentang siapa mereka. Mulai ada gerakan yang akan mengatakan bahwa komunitas kita tidak lagi penting, komunitas lama, komunitas yang baru itu yang lebih penting. Komunitas yang berdiri di dalam persekutuan yang erat, yang mengatakan bahwa tubuh itu tidak penting. Saudara, ini terjadi ya. Dan akhirnya orang mengatakan komunikasi tidak perlu fisik, karena toh bisa digantikan dengan apa kabar di HP, atau dengan buku muka. Bisa gantikan semua ini. Akhirnya gerakan yang lebih fatal adalah ketika terjadi pandemi. Kita mengatakan bahwa ibadah bisa dilakukan tanpa fisik kok. Saya masih bisa dengar Pak Jimmy tanpa saya harus hadir. Ada sesuatu yang saudara sedang kompromikan. Tanpa kehadiran fisik ada sesuatu yang sedang saudara kompromikan. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Saudara mesti doa supaya Tuhan izinkan kebaktian kembali normal ya. Kita masih lihat masih banyak kesulitan untuk orang hadir. Tapi kalau saudara mengatakan saya bisa hadir, saya masih mungkin hadir. Saya sehat, saya tidak punya penyakit yang bisa yang saya rasa bisa membawa kesulitan bagi orang lain. Kalau kondisi saya sehat ya saya bisa datang kalau begitu. Nah, coba gumulkan tentang hal ini. Karena pengabaian fisik adalah tema penting di dalam perkembangan teknologi. Kita tidak lagi merasa ada sesuatu yang penting dari kehadiran fisik di satu sisi. Tapi di sisi lain, zaman modern adalah zaman yang sangat anti hal yang tak terjelaskan secara fisik. Aneh ya.
Kami tidak percaya lagi tentang agama, tentang roh-roh, tentang Tuhan, tentang alam yang di luar alam yang kelihatan. Kami tidak percaya alam yang tidak kelihatan, tapi kami mengabaikan alam yang kelihatan. Nah, terus kamu maunya apa dong? Tubuh yang jelas-jelas mengatakan kamu laki-laki atau perempuan, kamu abaikan. Sekarang kamu mengatakan hal-hal yang sifatnya supranatural, metafisikal atau apapun. Saya tidak mau percaya. Saya tidak percaya Tuhan, malaikat, roh-roh apapun. Saya percaya hal yang kelihatan mata. Saya percaya hal yang bisa dijelaskan secara fisika. Saya percaya hal yang bisa dijelaskan secara apa yang bisa saya lihat. Jadi manusia itu sangat kacau. Punya teori dan pengertian yang kontradiksi satu sama lain. Tetapi saudara, kitab suci mengajarkan kepada kita cara untuk melihat realita di dalam cara pandang kuno yang ternyata masih sangat relevan untuk kita sekarang. Cara pandang kuno yang seperti apa? Di dalam zaman kuno, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, manusia tidak pernah merasa kalau mereka itu ada di atas penentu nasib mereka. Mereka tidak percaya kalau mereka sanggup tentukan nasib. Mereka tidak percaya kalau mereka sanggup atur segala sesuatu. Mereka pasif terima nasib. Mereka tidak punya kekuatan untuk rubah apa-apa. Kalau ada bencana ya sudah terima, ini pekerjaan dewa. Ini kekuatan yang lebih besar dari manusia. Zaman kuno. Zaman modern, karena teknologi, perkembangan dari pemikiran manusia di dalam mengaplikasikan sains, manusia mulai berpikir, kami take control. Kami sekarang punya kendali. Kami bisa tentukan, kami bisa putuskan arah. Kami bisa nyatakan apa yang kami mau, kami bisa rombak dan rubah apa yang sedang terjadi. Kita punya kekuatan. Nah, jadi saudara, manusia sekarang sudah mengambil kekuatan dan merasa saya ada di dalam level yang paling tinggi secara manusia. Meskipun diwakili oleh orang-orang tertentu lah, bukan kita. Namun manusia bisa tentukan arah. Manusia bisa bikin penyakit kalau mau. Manusia bisa cari kesembuhan. Manusia sudah sangat advance di dalam menggunakan perkembangan sains untuk hal yang sifatnya praktis. Jadi ada hal-hal dulu yang sudah kita tidak percaya. Kita tidak lagi percaya manusia sanggup untuk kerjakan sesuatu di bawah kuasa lain. Sekarang kita percaya manusia sanggup kerjakan segala hal dan meletakkan kuasa apapun di bawah manusia. Kita kuat, kita sanggup, kita mengerti, kita tahu bagaimana mengerjakan segala sesuatu. Kita tahu bagaimana merubah nasib. Kita tahu cara rubah lingkungan, kita tahu manipulasi alam, kita tahu segalanya. Maka keadaan kuno akan kita tertawakan. Lalu apa keadaan kuno yang kita akan tertawakan? Salah satunya adalah tema yang dibagikan dari zaman kuno yang sebenarnya saudara tidak bisa tertawakan karena ini fakta yang real. Yaitu bahwa manusia ada di bawah kekuatan. Manusia ada di antara kekuatan baik dan jahat, kekacauan dan juga keteraturan. Ini motif yang oleh seorang teolog dari Jerman seorang bernama Gunkel. Dia mengatakan bahwa ini adalah motif chaos Kampf. Ini adalah motif kekacauan, pergumulan atau peperangan antara baik dan jahat. Nah, ini merupakan penyelidikan dari Hermann Gunkel waktu dia menyelidiki dunia kuno. Dan dia menyadari di Babylon ada pengertian ini. Di Mesir ada pengertian ini. Di daerah Ugarit ada pengertian ini. Di daerah Kanaan ada pengertian ini. Wah, semua dunia kuno, semua percaya ada kekuatan baik dan jahat yang sedang bergumul. Dan semua percaya manusia itu bisa ada karena kekuatan baik bisa singkirkan kekuatan jahat untuk sementara. Sementara saja. Jadi peperangan antara baik dan jahat itu ada. Saudara bisa tarik garis pemisah. Yang masuk baik tentunya adalah damai, kemudian sehat, teratur, baik, kasih, itu kuasa baik. Kuasa jahat adalah kebencian, perang, kekacauan, pandemi, kelaparan, penyakit, maut, dunia orang mati, setan. Nah, itu ada di sini. Atau dewa-dewa jahat. Dewa-dewa baik ada di tempat yang baik. Kuasa baik lawan kuasa jahat. Kuasa jahat umumnya akan identik dengan keadaan di laut. Laut itu misteri sekali bagi orang dulu. Dan orang berlayar di laut akan menyadari mereka ada di dalam sebuah kuasa kacau. Mereka harus hati-hati. Mereka mesti doa baik-baik. Dan mereka mesti minta kekuatan untuk adanya keadaan tenang dan aman. Mereka mesti minta supaya kekuatan laut tidak mematikan mereka. Nah, jadi saudara, ketika laut disingkirkan oleh dewa langit atau dewa petir yang merupakan lambang kekuatan kebaikan, darat akan muncul dan manusia bisa hidup. Tapi kalau kekuatan jahat bangkit, maka manusia akan mati. Kekuatan jahat versus kekuatan baik.
Sesuatu yang terjadi di dalam dunia kuno. Nah kita akan mengatakan ya itu kan orang dulu. Kita sekarang gak percaya kekuatan jahat, kekuatan baik. Badai itu bukan kekuatan jahat. Itu bisa dijelaskan secara saintifik kok. Keadaan kacau, semua bisa dijelaskan. Kita bisa berjuang melawan itu. Tapi saudara kalau orang kuno, orang zaman Alkitab perjanjian lama. Misalnya saudara bawa ke zaman sekarang, ya ini gak mungkin ya. Tapi umpama bisa. Mereka akan mengatakan, kenapa kalian sangat sombong ya? Kenapa kalian tidak percaya bahwa kuasa jahat dan kuasa baik itu sedang berperang? Orang modern akan bilang, karena kami bisa menjelaskan segala sesuatu. Lalu mereka akan tanya pertanyaan yang sangat menusuk. Kamu bisa jelaskan, oke, tapi bisakah kamu cegah? Bisakah kamu atur? Bisakah ketika gempa mau datang kamu mengatakan, stop, saya tidak mau ada gempa. Lalu gempa mengatakan, maaf, bisa enggak? Bisakah kamu atur gelombang? Ketika kamu ada di tengah laut, lalu gelombang dahsyat menimpa kamu. Bisakah kamu mengatakan kepada gelombang itu, diam, tenanglah. Nggak bisa kan? Kamu bisa menjelaskan itu satu hal. Kamu bisa menguasai itu hal lain. Ini termasuk teori yang ada dalam kepala kita. Kita bisa tahu itu satu hal. Kita bisa menguasai diri untuk jalankan yang kita tahu itu hal lain. Banyak sekali orang, teorinya begitu limpah ya. Mengerti bahwa harusnya begini, harusnya begini. Tapi begitu ada kondisi mengharuskan dia untuk memperjuangkan apa yang dia tahu, semua hilang. Tahu cuma tahu. Tapi apakah kamu berkuasa? Kamu tahu apa yang menyebabkan badai. Bisakah kamu hentikan? Bisakah kamu hardik? Bisakah kamu usir? Sehingga kamu mengatakan, saya mau hidup tenang, saya tidak perlu badai. Badai menyingkir, keadaan baik terjadi. Bisakah? Orang modern akan bilang, ya itu belum bisa. Tapi nanti akan bisa, nanti akan bisa. Sekarang belum bisa. Bisakah saudara mengatakan kepada penyakit pergi? Oh penyakit yang ringan bisa, tapi penyakit yang menguasai, yang benar-benar mengacaukan dan membawa kematian, gak bisa. Ketika pandemi datang, bisakah kita bilang, pergi? Ini pandemi sudah ditengking dari berapa bulan lalu, masih nongkrong terus dia. Gak pergi-pergi. Jadi kamu tahu penyebab, kamu tahu apa itu kekacauan, kamu bisa deskripsikan, kamu bisa selidiki, kamu bisa berikan penjelasan sistematis. Bisakah kamu bikin dia pergi? Gak bisa. Kamu tahu apa yang baik, kamu tahu apa yang teratur, bisakah kamu pertahankan supaya dia ada terus? Juga gak bisa. Maka saudara orang lama, orang kuno akan datang ke zaman modern, lalu akan mengatakan kepada kita, kalian terlalu banyak teori. Dan itu baik, ngerti banyak hal. Tetapi kalian lupa bahwa apa yang kami percaya dulu tidak pernah dibatalkan. Yang kami percaya dulu ada kekuatan jahat lawan kekuatan baik, tidak bisa dibatalkan oleh sainsmu. Maka saudara kita sebenarnya perlu belajar dari keadaan dari zaman Alkitab. Ini buku yang akan membukakan kepada kita kemanusiaan sejati. Yang dengan seimbang memberikan pengertian dalam segala hal. Dan memberikan kepada kita pengertian yang jelas untuk membuat kita waspada apa yang akan mungkin terjadi untuk merongrong kemanusiaan kita. Pengertian tentang manusia dapat dari mana? Dari kitab suci. Lalu apakah kitab suci setuju bahwa kekuatan baik lawan kekuatan jahat sedang bergumul, berjuang, dan Allah adalah satu faktor di dalam kekuatan baik? Nah ini yang Alkitab tidak setuju. Allah bukan salah satu faktor dari kekuatan baik atau jahat. Allah adalah Allah yang melampaui kekuatan baik dan kekuatan jahat. Tidak relevan untuk menjadikan Allah bagian dari kekuatan baik. Juga tidak relevan tentunya menjadikan Allah bagian dari kekuatan jahat. Allah bukan bagian dari kekuatan baik yang dengan kekuatannya menghantam kekuatan jahat. Allah tidak di situ, Allah lebih tinggi dari baik dan jahat ini. Itu sebabnya di dalam kisah penciptaan dikisahkan tentang Allah yang tidak sedang melawan kuasa jahat. Allah tidak sedang bentur dengan gelap. Allah tidak sedang bentur dengan kacau balau dan kosong karena Allah ada di atas semua itu. Allah berdiri di atas semua. Alkitab mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, dia mencipta. Lalu di tengah-tengah ciptaan ada kacau, ada baik. Ada gelap, ada terang. Dari mana terang? Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu menjadi sesuatu yang baik. Terang itu berkuasa untuk siang dan malam itu menguasai malam. Gelap menguasai malam. Lalu terang dan gelap yang tadinya jadi kuasa yang saling bertarung. Di dalam kitab suci dijadikan pengertian untuk mengerti masa dan waktu. Apa itu gelap dan terang? Malam dan siang. Kalau sudah lewat malam, lalu kembali siang, mau malam lagi, itu satu hari. Hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi. Hari berikutnya, petang, pagi. Ini pengukur waktu. Nah jadi saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Allah di atas segala kuasa kacau ini. Allah juga di atas kuasa baik.
Allah adalah yang ada di atas pergumulan antara baik dan jahat, kacau dan teratur. Lalu kalau Allah ada di atas, apakah ini berarti Allah tidak perlu ada di dalam? Allah tidak terlibat, dia tidak tersentuh sama sekali. Silakan kacau, silakan bergumul, silakan perang. Tetap Allah tidak terpengaruh. Allah ada di atas, Allah melampaui segala sesuatu. Allah tidak ada urusan dengan kekacauan yang ada di bumi. Ini pun salah. Jadi di satu sisi Alkitab mengajarkan Allah ada di atas pergumulan kacau dan teratur. Di sisi lain Allah adalah Allah yang terlibat ke dalamnya. Allah adalah Allah yang hatinya kena terkait dengan apa yang terjadi. Ketika kuasa kacau menang, Allah hancur hatinya. Dia akan bertindak, lalu hal yang baik akan mengalahkan hal yang jahat. Nah ini yang terjadi. Allah ada di atas dan Allah akan memastikan keadaan teratur, keadaan baik, keadaan tenang, keadaan damai, keadaan limpah akan terjadi melalui tindakan dia melakukan sesuatu. Nah ini yang Alkitab percaya. Maka saudara ada dua hal yang surat Roma mau ajar, yang kita harus tahu dulu untuk baca surat Roma pasal yang ke-7 ini. Yang pertama ada kuasa baik dan jahat. Ada kuasa dari kacau yang sedang merongrong manusia. Paulus mendefinisikan kuasa ini dalam dua kata. Dosa dan maut. Ini dua hal yang tidak mungkin tidak mengganggu. Saudara diganggu, dikacaukan dan dihancurkan oleh kuasa ini. Dan ini kuasa yang real. Lalu ada kuasa baik yang Paulus tafsirkan ada dua. Yaitu kasih karunia dan hidup. Ini unik, pikiran Paulus yang nanti akan saya jelaskan. Adalah pikiran yang sangat indah di dalam merangkum kacau dan baik. Kuasa kacau, kuasa baik bertempur, berperang. Berusaha menghancurkan manusia, berusaha untuk memberikan damai bagi manusia. Apa itu kuasa kacau? Paulus mengatakan dosa dan juga maut. Apa itu kuasa baik? Paulus mengatakan kasih karunia dan hidup. Nah dua ini yang bertarung, Paulus katakan. Jadi saudara kita diajarkan oleh Paulus untuk menyadari bahwa ketika saudara ada di dalam dunia, saudara ada di dalam kuasa, bukan di atas kuasa. Saudara ada di bawah, bukan di atas. Saudara berada di dalam keadaan dikacaukan, bukan berada di dalam keadaan mengatur. Saudara tidak bisa bilang, sekarang saya putuskan akan mengalahkan dosa dan maut. Gak bisa. Dosa dan maut ada di atas saudara. Dan inilah yang Paulus mau jelaskan. Maka saudara, chaos Kampf, pergumulan kacau dan baik, ini yang Paulus ini yang Paulus miliki sebagai pengertian. Dan saudara harus tahu ini dulu sebelum membahas Roma pasal 7 tadi. Nah jadi saudara sekalian, di dalam kisah perjanjian lama, kekacauan terjadi, kerusakan terjadi, merongrong kemanusiaan. Lalu di mana keteraturan dan kebaikan? Seperti pelan-pelan hilang. Sepertinya kekuatan dari jahat itu menang. Israel menjadi hancur, orang yang setia kepada Tuhan tidak lagi menjalankan kesetiaan. Orang yang punya bait suci, kelompok yang punya bait suci di tengah-tengah mereka, sekarang tidak ada lagi bait suci. Dihancurkan oleh Tuhan, dikacaukan oleh Tuhan, dan dibuat rusak sama sekali. Maka saudara sepertinya chaos menang. Pergumulan kekacauan menang. Kejahatan dan kekacauan itu yang menang. Lalu bagaimana, adakah harapan? Di dalam kitab suci dikatakan ada. Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan akan menyatakan pekerjaannya. Dia akan menang. Dia akan memberikan kuasa untuk menghancurkan kekacauan. Dan ini yang orang Israel harapkan. Siapa yang bisa menjadi perwujudan dari kebenaran? Siapa perwujudan dari damai? Siapa perwujudan dari keadaan baik yang akan menghancurkan kejahatan? Nah ini yang mereka nantikan terus. Perwujudannya adalah kedatangan Sang Mesias. Maka mereka percaya Mesias akan bereskan segala sesuatu. Banyak kali kita sudah tidak lagi harapkan seperti ini karena pandangan kita tentang hidup jadi sempit dan kecil. Kita cuma lihat asal diriku aman dalam berapa puluh tahun itu baik. Asal saya punya uang di dalam berapa lama itu baik. Saudara kalau ditanya ya, lebih baik keadaan kacau di luar tapi engkau punya uang banyak atau kamu habiskan uangmu dan keadaan jadi baik? Saudara harus berani pilih yang kedua. Saudara harus berani bilang, uangku adalah pelayan untuk keadaan baik. Kalau keadaan baik terjadi karena aku keluarkan uangku, saya akan keluarkan uang saya. Kalau kita nggak percaya itu, kita bukan Kristen, kita penyembah mamon. Saudara hati-hati ya, kita ini punya rongrongan besar dari kuasa uang. Dan itu akan terjadi. Entah saudara punya uang atau entah saudara sedang krisis. Waktu krisis kompromikan iman. Itu berarti saudara penyembah mamon. Waktu ada uang, abaikan Tuhan, abaikan belas kasihan. Itu berarti saudara sedang jadi penyembah mamon.
Penyembah Mamon ada di mana-mana dan ini bagian dari kekacauan yang sedang menyatakan dosa dan maut bagi manusia. Nah, jadi ada kuasa yang sedang mereka harapkan, orang Israel harapkan. Kapan Mesias datang? Kapan juru selamat datang? Kapan Tuhan akan perbaiki? Tuhan, apakah Engkau akan biarkan hidup kami kacau terus, rusak terus, hancur terus? Kapan Tuhan mau berbelas kasihan dan berikan anugerah? Nanti, tunggu Sang Mesias. Kenapa Sang Mesias? Karena dia akan memimpin orang Israel berperang. Berperang lawan siapa? Berperang melawan dosa, maut. Dosa dan maut. Perwujudan dari kuasa kacau. Nah, ini pengertian yang orang Israel miliki. Sayangnya di dalam zaman modern kita tidak benar-benar percaya hal ini. Kita cuma percaya bahwa oke lah, saya masih ada jahat. Saya masih punya keinginan jahat di dalam diri kita. Tapi kita tidak pernah lihat jahat itu sebagai kuasa besar yang mengacaukan dan menghancurkan. Kita tidak lihat jahat, dosa, dan maut sebagai kuasa yang mempunyai kekuatan antitetikal. Kekuatan yang sangat berlawanan dengan hidup. Tuhan memberi hidup, tetapi kuasa kacau merongrong dan menghancurkannya. Saudara, keadaan kita lebih serius daripada cuma sekadar diganggu oleh pandemi ya. Keadaan kita sebenarnya, kemanusiaan kita. Dari awal manusia jatuh dalam dosa sampai sekarang, senantiasa dikacaukan oleh kuasa yang benar-benar kuat. Yang menghancurkan kemanusiaan. Lalu saudara, Paulus sedang menjelaskan, kuasa dosa ini sehebat apa sih? Sekuat apa sehingga kita perlu kehadiran Mesias? Kenapa kita tidak bisa lawan sendiri? Paulus mengatakan, dosa menunjukkan dirinya sebagai dosa, ayat yang 13. Supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Nah, ini ayat gak jelas kalau kita tidak pahami dari Chaos Kampf tadi ya. Saya bacakan lagi ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maksudnya apa? Nyata ia adalah dosa. Paulus mau mengatakan ini dosa adalah kuasa yang kuat sekali. Begitu kuat. Bagaimana kita tahu dia kuat? Ayat bagian selanjutnya. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Saudara, kita sudah bahas di dalam pertemuan yang lalu. Bahwa dosa itu sebenarnya adalah ekspresi kita yang membenci Tuhan. Ya, ada di dalam kita dong. Tapi sekarang Paulus memberikan penjelasan. Yang ada di dalam engkau adalah bagian dari kekuatan yang luar biasa rusak. Yang akan menghancurkan kemanusiaanmu. Saudara, manusia itu dihancurkan kemanusiaannya dengan cara apa ya? Apakah manusia hancur kemanusiaannya kalau kesehatannya dirongrong? Kalau begitu kuasa jahat akan rongrong kesehatan. Kuasa jahat akan kemana-mana beri penyakit. Kalau kamu sehat, saya berikan penyakit. Nafasmu senang, saya kasih COVID. Perutmu enak, saya kasih tifus atau apapun itulah. Tipes atau apapun itu. Kamu punya mata baik, saya kasih buta. Kamu punya kaki baik, saya kasih lumpuh. Itu akan jadi pekerjaan jahat yang menghancurkan kemanusiaan. Tapi saudara, dosa mengerti bahwa kemanusiaan bukan hancur karena kesehatannya dirongrong. Kemanusiaan hancur jika dia terpisah dari Allah. Tanpa Tuhan kemanusiaan akan hancur. Dan ini yang dosa akan lakukan. Maka saudara, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dosa mempergunakan yang baik, yaitu Taurat, untuk mendatangkan kematian bagiku. Sebab kita tahu ayat 14, bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saya dikuasai, diperbudak oleh dosa. Lalu dosa mau hancurkan saya. Ini saudara bayangkan, saudara ada target dari kuasa besar yang namanya dosa. Saya akan hancurkan kamu ya. Bagaimana hancurkan kamu? Saya pakai Taurat. Saya bikin kamu melawan Tuhan. Saya bikin kamu antitesis dengan apa yang Tuhan mau. Saya bikin kamu bentur dengan apa yang Tuhan inginkan. Taurat mengatakan jangan membunuh. Saya bikin kamu membunuh. Firman Tuhan mengatakan jangan makan. Saya bikin kamu makan. Firman Tuhan mengatakan hidup dengan penuh cinta kasih. Saya bikin kamu membenci. Firman Tuhan mengatakan beribadahlah. Saya bikin kamu malas. Firman Tuhan mengatakan setialah, saya bikin kamu sangat gampang tergoyahkan. Firman Tuhan mengatakan kasihilah, saya bikin kamu membenci. Jadi saudara, Taurat adalah cara dosa untuk merusak manusia. Loh, Taurat kan baik, betul. Bukankah itu dari Tuhan? Betul. Tapi dosa menyelinap dengan mengatakan apa yang baik yang Tuhan berikan. Itu yang akan aku jadikan kekuatan untuk menghancurkan kamu. Saudara, gak ada harapan ketika yang Tuhan berikan untuk menolong saudara justru dipakai untuk jadi senjata untuk menghancurkan saudara. Saudara gak punya harapan. Nah, inilah sense of crisis.
sense krisis yang Paulus mau bagikan kepada kita. Tidak sadarkah kamu krisis yang sedang terjadi? Tidak tahukah kemanusiaan sedang dikacaukan? Oh, kita tenang-tenang dengan mengatakan, iya sih memang dosa itu ngeri ya. Dosa itu bikin saya tidak taat papa mama. Dosa itu bikin saya berantem sama istri, berantem sama suami. Lalu dosa bikin saya jadi malas, dosa bikin saya ini itu. Saudara, bukan cuma itu loh. Kemanusiaan sedang dikacaukan secara global. Bukan cuma saudara, semua kemanusiaan. Dan kita nggak bisa berpikir individual dengan mengatakan, ya memang saya ada problem, saya akan tangani problem ini. Not just you, everyone. Bukan hanya kamu, tapi semua orang. Dan semua orang berada dalam kuasa yang kacau ini. Mari kita lihat relasi antara Tuhan penciptaan dan juga manusia. Tuhan punya rencana begitu indah. Tuhan punya rencana begitu baik untuk ciptaan dan ini semua rusak. Andaikan kita bisa merangkum Alkitab, ya kita ini orang yang terlalu dikuasai oleh Hollywood ya. Ya kalau saudara nonton film misalnya, lalu film itu membagikan tentang sebuah keadaan yang baik, harmonis antara manusia dan alam, keadaan begitu baik. Lalu kemudian ada yang merusak. Ketika keadaan yang baik itu kemudian jadi hancur sama sekali. Baru saudara sadar apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Alkitab sedang exactly menceritakan hal yang sama. Kalau saudara lihat Lord of the Rings, awalnya ada kelompok manusia-manusia kecil, saya udah lupa nama-namanya, yang tinggal di sebuah desa yang indah, pohon-pohon yang bagus, rumah-rumah yang kecil lucu, dan mereka semua saling mengasihi, ribut-ributnya cuma ribut-ribut kecil. Lalu di tengah-tengah keadaan baik itu, kamera menyoroti tentang orang-orang yang naik kuda, orang yang mengerikan, yang gak kelihatan mukanya, gelap. Ini kuasa gelap sedang naik kuda lalu sedang memberikan ancaman ke daerah yang bagus ini. Daerah bagus mau dikacaukan oleh kuasa kacau. Lalu saudara bertahan nonton film itu sampai episode yang berikutnya. Saudara akan lihat keadaan luar biasa kacau. Gak ada lagi yang baik. Yang ada adalah makhluk-makhluk mirip setan. Saling memangsa satu sama lain. Mau menghancurkan kemanusiaan. Yang ada adalah kegelapan. Sudah mengambil alih segala sesuatu. Nah saudara, Alkitab sedang mengisahkan hal ini. Di dalam awal yang indah Tuhan menyiapkan tempat yang kudus yaitu Taman Eden. Dan seluruh bumi adalah baitnya. Tapi kekacauan merusak semua ini. Bukankah ini perlu ditangisi? Kita sudah sibuk menjadi manusia tanpa identitas. Sehingga yang kita pikirkan cuma hidup kita sendiri. Kita cuma pikir, oh saya punya problem, saya mesti bereskan problem saya dong. Saya nggak bilang saudara punya problem nggak perlu dibereskan, bukan. Tapi saudara harus tahu bahwa memperbaiki problem saudara, keluargamu atau dirimu adalah cara untuk memperbaiki seluruh komunitas sebenarnya. Yang kau perjuangkan dalam pernikahanmu, yang kau perjuangkan dalam relasi dengan orang tua, yang kau perjuangkan dengan masyarakat, yang kau perjuangkan dalam dirimu sendiri untuk kamu bisa hidup suci. Adalah sesuatu yang berkait dengan keindahan total. Saudara sedang berbagian di dalam pekerjaan yang harusnya terjadi di seluruh dunia. Nah tapi keadaan kacau sudah menghancurkan manusia. Dan kita cuma berpikir ya keadaan kacau kan berarti saya berdosa. Dosa itu kan berarti ya saya melakukan kejahatan, Tuhan benci, lalu Tuhan masukkan saya ke neraka. Itu yang kita pikir. Ya itu gak salah, memang itu ada bagiannya. Tapi bukan cuma itu yang Alkitab ajarkan. Saudara jangan umpamakan ya, ini saudara manusia. Lalu saudara memutuskan berdosa. Saya lakukan dosa, lalu Tuhan bilang saya lempar kamu ke neraka. Saudara bukan cuma itu loh, dosa yang saudara perbuat membawa neraka ke bumi. Apa yang kau lakukan, ini bukan tanpa Tuhan menghukum. Tuhan tidak harus menghukum engkau. Ketika saudara berdosa, Tuhan tarik dirinya. Dan waktu dia tarik dirinya, hancur adalah sesuatu yang akan jadi common di mana-mana. Manusia rusak, hidupnya rusak, pikirannya rusak, tindakannya rusak, cara berpikirnya kacau, moralnya rusak. Ini semua terjadi karena Tuhan tarik anugerahnya. Kenapa Tuhan tarik anugerahnya? Karena di tempat di mana dia harusnya bertakhta, kita memilih untuk menjadi kacau. Kita memilih untuk melawan dia. Kita memilih untuk berpihak kepada kekacauan yang merupakan musuh dia, yang dia mau singkirkan dari dalam ciptaan ini. Jadi saudara, dosa saudara otomatis akan merusak saudara. Gak perlu tunggu dilempar ke neraka. Kalau saudara berpikir dosa, aduh ngeri ya. Saya nanti kalau sudah melakukan dosa akan menakutkan sekali karena nanti akan ada penghakiman. Nanti dosa saya akan dibongkar. Kamu nyontek, kamu suka berzina, kamu suka mencuri. Saya buang kamu ke neraka. Yang bikin dunia rusak adalah dosa, bukan hukuman Tuhannya. Jadi saudara harap kita ingat ini, dosa adalah kekuatan yang menghancurkan kemanusiaan. Menarik kemanusiaan dan dilempar sampai ke titik paling bawah. Gak ada harapan. Nah sehingga Paulus mengatakan dosa itu menunjukkan kuasa paling besar. Waktu dia membalikan apa yang paling mungkin membuat Israel baik, menjadikan mereka justru jadi buruk.
Dosa benar-benar secara spesifik melihat setiap bagian yang Tuhan inginkan. Hancurkan manusia dengan memberikan niat untuk melawan setiap hal yang Tuhan inginkan. Dan harap ini kita ingat ya, waktu kita melawan Tuhan, kita sedang merusakkan kemanusiaan kita sendiri. Dosa sukses merusak karena dia berhasil membuat orang berbenturan dengan Taurat. Ini adalah gambaran seperti di dalam peperangan. Saudara kalau sedang perang, lalu musuh menjadi sangat kuat mau menghancurkan saudara. Kemudian saudara berharap, aduh semoga ada kekuatan, semoga ada penolong. Lalu penolong yang harusnya bisa menolong saudara, sekarang jadi kontra dengan saudara. Itu akan membuat saudara kehilangan pengharapan sama sekali. Ini kalau kita ambil contoh ya, umpama Indonesia berperang dengan Amerika contohnya. Ya karena kita nggak setuju presiden yang baru misalnya, lalu kita perang misalnya contoh ya. Kemudian terjadi kekacauan, kita dikalahkan Amerika, ditundukkan, dikepung. Lalu terdengar kabar bahwa ternyata, saya nggak tahu negara apa ya, Swiss mau menolong kita. Karena Swiss menyadari bahwa, oh ternyata di Indonesia banyak yang baca John Calvin ya, dari Jenewa. Maka Swiss ternyata punya kekuatan luar biasa, ini nggak real, ini mitos dan dongeng saya pribadi. Ternyata Swiss adalah tentara, adalah negara yang punya tentara yang sudah punya teknologi UFO misalnya, ini makin ngaco lagi. Lalu dengan UFO itu dia bisa hancurkan semua senjata Amerika dengan mudah. Maka kita mengatakan Swiss is our hope. Swiss adalah penolong kita. Ayo segera datang hancurkan Amerika. Kemudian Swiss datang mendekat. Dan ketika makin dekat justru kita dapati kita berperang sama Swiss. Loh kenapa bisa perang ya? Saudara baca koran. Sekarang Indonesia bukan cuma perang lawan Amerika, kita juga perang lawan Swiss. Loh kok gini? Amerika seperti bersekutu dengan Swiss menghancurkan kita. Ternyata Amerika adalah kekuatan yang luar biasa hebat. Bukan saja dia mampu menghancurkan kita, dia juga mampu membuat kita jadi bermusuhan dengan Swiss misalnya. Nah, ini contoh lah. Sekarang saudara bilang, oh gitu maksudnya ya. Ya kalau pakai contoh UFO Amerika Swiss ya saya ngerti Pak. Kalau Paulus nggak pakai itu saya kurang ngerti. Ya itulah kira-kira ya. Jadi saudara, Taurat adalah yang paling mungkin untuk bikin kekacauan hilang. Israel mau hilang kekacauan, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Hidupmu akan baik. Tapi saudara dosa datang dan mengatakan, that's exactly what you are going to do. Apa yang dilarang itu yang akan kamu lakukan. Itu yang akan aku bikin kamu lakukan. Dan itu terjadi. Manusia bentur dengan Taurat. Manusia bentur dengan Tuhan. Dan pengharapan untuk beres jadi hilang. Ini sebenarnya problem budaya kita. Gak banyak orang yang sadar ya. Banyak orang cuma terkurung di dalam dunianya yang sempit. Menolak untuk lihat dari atas. Dari sudut pandangnya Tuhan. Lalu sadar, oh ini tuh yang sedang terjadi. Nah maka saudara budaya kita sedang rusak karena ada kekuatan dosa yang menghancurkan. Saudara seringkali orang akan baca ini dan mengatakan, oh kalau gitu saya gak bertanggung jawab dong. Kan dosa itu kekuatan. Dosa itu sesuatu di luar saya toh. Saya terpaksa lakukan apa yang saya lakukan. Saudara itu cara berpikir yang salah ya. Alkitab dengan teliti membahas semua ini. Kita sudah bahas di dalam pasal yang ke-6. Saya sudah bahas dosa itu adalah tanggung jawabmu. Kamu lakukan itu. Dosa itu bukan semacam kekuatan dari luar yang memaksa kamu bertindak. Loh, tapi Bapak hari ini bilang dosa itu kekuatan yang memaksa saya bertindak. Iya, letakkan semua di tempat yang tepat. Ketika saudara mau bertanggung jawab sama Tuhan, saudara tidak bisa mengatakan, ya saya nggak usah bertanggung jawab, saya kan dipaksa untuk lakukan. Nggak ada yang namanya memaksa. Saudara mengerjakan apa yang saudara ingin lakukan. Saudara cuma melakukan apa yang saudara ingin lakukan. Dosa itu adalah keinginanmu di dalam. Loh kalau gitu yang sekarang apa Pak? Ada kuasa di luar saya? Iya. Gimana ngerti ini ya? Wah saudara kita mesti dengan hati-hati memilah ya. Di satu sisi Tuhan menyatakan dosa adalah tindakanmu melawan aku. Di sisi lain Paulus mengatakan tindakan itu berakar demikian kuat. Dan itu adalah bagian dari kekacauan yang terjadi di luar kamu. Di luar saya kenapa saya harus bertanggung jawab? Nah ini pengertian yang saya harap saudara bisa tangkap. Apa yang di luar itu membuat saya bertindak. Melalui dorongan keinginan, komitmen, dan hati. Saudara tidak pernah dipaksa bentur dengan apa yang saudara inginkan. Saudara ditarik untuk menginginkannya. Ini yang dilakukan di dalam Taman Eden misalnya. Ular menggoda Hawa untuk makan. Ular gak pernah bikin Hawa makan. Ular tidak pernah merasuk ke dalam Hawa. Lalu Hawa kehilangan kesadaran. Kemudian tiba-tiba tangannya gerak dan makan. Gak pernah terjadi. Dia benar-benar memilih. Dengan segenap kesadaran. Dengan segenap pilihan bebas. Dengan segenap hatinya untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dosa tidak pernah mengambil alih kesadaran kita. Kesadaran saudara yang dikuasai oleh dosa. Bukan di take over oleh dosa. Itulah yang membuat saudara harus lihat dua hal ini dengan sangat serius.
Hal pertama, engkau berdosa, engkau lakukan itu sendiri, engkau harus bertanggung jawab. Hal yang kedua, yang kau lakukan adalah bagian dari kuasa besar yang sedang menghancurkan seluruh kemanusiaan. Dengan demikian di satu sisi kita bertanggung jawab atas dosa kita. Di sisi lain kita sedang tahu proyek yang dikerjakan oleh dosa itu ternyata sangat masif. Proyeknya adalah menghancurkan seluruh kemanusiaan. Nah, kalau saudara mengerti hal ini, saudara akan tahu bahwa budaya kita akan menjadi budaya yang sangat merusak dalam hal ini. Saudara akan punya kesadaran tentang hal ini. Berarti dunia politik, dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia pergaulan, dunia hiburan, semua berpotensi untuk menghancurkan kemanusiaan. Jawabannya adalah satu sisi iya. Loh terus gimana dong kita harus hidup? Kalau seluruh aspek kemanusiaan dihancurkan oleh dosa. Dosa mengacaukan dan membuat rusak semuanya. Saudara dan saya punya harapan apa kalau begitu? Nah ini yang Paulus mau coba jelaskan. Maka di dalam ayat selanjutnya dia katakan, sebab kita tahu ayat 14 ya, bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah ini adalah satu secercah pengharapan yang nanti Paulus akan jelaskan di dalam bagian-bagian selanjutnya. Paulus mengatakan hukum Taurat adalah rohani. Hukum Taurat diberikan untuk sebuah keadaan rohani. Nah saudara harus tahu dulu keadaan rohani apa ya. Keadaan rohani itu bukan keadaan batiniah yang tanpa fisik ya. Rohani bukan bentur dengan materi. Orang biasanya benturkan materi dengan ini ya, dengan rohani atau ide dengan materi. Matters dengan hal yang sifatnya spiritual. Apa itu spiritual? Apa itu spiritual? Spiritual itu yang bersifat pikiran, mind, jiwa, mind. Apa itu mind? Mind itu yang tidak bersifat materi. Makanya kalau ditanya ada bercandaan yang mengatakan, apa itu mind? No matter. Apa itu matter? Never mind. Gitu ya. Apa itu mind? Tidak ada yang tidak berkaitan dengan matter. Apa itu matter? Tidak ada kaitan dengan mind. Pokoknya mind dan matter bentur. Jadi kalau saya bilang fisik, itu fisik. Kalau saya bilang mind, itu mind. Sesuatu yang berkait dengan dunia tak bermateri. Lalu kita tarik pengertian mind, apalagi di dalam istilah Jerman, kata mind dan juga kata spirit itu pakai kata yang sama. Dan filsafat Jerman dari Hegel berpengaruh kemana-mana. Sehingga kita cenderung akan mengaitkan mind dengan spirit. Roh, pikiran itu no matter gitu ya, tidak ada matternya. Materi tidak bersifat spiritual. Berarti waktu Paulus bilang spiritual itu berarti bentur dengan tubuh. Yang tubuh bentur dengan spirit. Salah, bukan itu. Itu penjelasan tidak dikenal oleh kitab suci. Alkitab sedang membagikan sesuatu yang sifatnya waktu, bukan sifatnya fisik atau non fisik. Alkitab sedang membagikan keadaan. Tadinya kamu terjual di bawah kuasa daging, keadaan lama. Kedagingan adalah hidup tanpa Tuhan. Tapi Tuhan membangun skema di dalam Alkitab ini jelas. Bahwa Tuhan akan mendatangkan zaman yang baru. Zaman yang baru di mana Allah berkuasa. Zaman yang baru di mana Allah berkuasa. Inilah yang bersifat rohani. Jadi rohani dan juga fisik. Keadaan tubuh, kedagingan dan rohani. Tidak ada kaitan dengan materi atau tidak bermateri. Fisik atau non fisik, bukan. Tubuh, kedagingan berarti keadaan lama di mana Tuhan belum menyatakan kuasanya. Rohani adalah keadaan baru di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan Taurat adalah rohani tapi aku bersifat daging. Taurat itu adalah yang Tuhan pakai untuk menyatakan bahwa dia bertakhta. Di Israel dia berikan Taurat, Tuhan menyatakan akulah Allahmu, engkau adalah umatku. Berarti Taurat itu rohani. Karena Taurat diberikan kepada Israel untuk menunjukkan Allah bertakhta. Dan Allah bertakhta adalah mode hidup rohani. Jadi simpelnya kalau ada orang tanya, rohani itu apa sih? Allah bertakhta. Kedagingan itu apa sih? Saya tidak mau tahta Allah, itu kedagingan. Allah tidak bertakhta, saya mengikuti kehendak hati saya, itu kedagingan. Allah bertakhta, saya tunduk kepada dia, itu rohani. Jadi jangan salah ya, rohani itu bukan aliran kebatinan di mana saudara punya pengalaman di luar tubuh. Itu yang dipercayai oleh banyak orang, termasuk orang Kristen, sehingga mereka jadi salah memikirkan tentang rohani. Apa itu rohani? Tidak berkait dengan fisik. Kalau aku punya pengalaman melihat penglihatan yang non fisik, itu namanya rohani. Ada pengalaman rohani? Ada. Aku tidur lalu lihat wajah Musa bercahaya. Setelah Musa ada Yesus bercahaya. Setelah Yesus ada Petrus bercahaya. Setelah Petrus ada Paulus bercahaya. Ini kamu penglihatan atau lagi gejala stroke sih? Saudara, bukan itu namanya rohani. Rohani bukan pengalaman di luar tubuh. Bukan pengalaman mengalami yang spiritual di luar yang biasa. Bukan. Rohani berarti Tuhan yang memimpin.
Tuhan itu raja dan dia bertahta, itu rohani. Kedagingan berarti Tuhan tidak bertahta. Saya menolak takhta dia, itu kedagingan. Kita ini kedagingan, kita nggak mau takhta Tuhan. Tapi Taurat itu rohani, Taurat menyatakan pemerintahan Tuhan. Apakah bisa yang kedagingan dan Taurat itu disatukan? Nggak bisa. Maka saudara, dosa memakai Taurat untuk bikin kita mati. Kita bentur dengan Taurat. Ayat yang ke-16, ayat 15 maaf. Sebab apa yang aku buat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara, kita ingin kemanusiaan kita muncul, tapi kita tidak lakukan. Kita bentur dengan apa yang mungkin menyelamatkan kita. Kita dikuasai oleh dosa, tapi kita tidak lagi tahu bagaimana keluar dari itu. Paulus ingin membuat kita bergumul dan berpikir baik-baik. Apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita mengetahui mana boleh, mana tidak, mana benar, mana salah. Kalau Tuhan itu adalah raja, kenapa engkau tidak jalankan apa yang Tuhan mau? Saya kok nggak bisa ya? Kenapa aku tidak bisa mentaati Tuhan? Aku ingin sekali hidup suci, kenapa nggak bisa? Aku ingin berubah, kenapa tidak bisa? Kenapa yang aku tahu sebagai benar, aku tidak sanggup lakukan? Kenapa yang aku tahu salah, justru itu aku kerjakan? Ada kuasa apa yang kuasai aku? Nah saudara baru mulai sadar, kita sedang berjuang dengan sesuatu yang di luar kehendak dan kuasa kita. Kita tidak kontrol diri kita tidak punya kontrol atas dosa lagi. Sesuatu yang kita miliki di dalam adalah sesuatu yang liar dan memberontak lawan Tuhan. Oh ini berarti diri saya sudah dikuasai oleh dosa, saya tidak punya kesadaran, saya tidak bertanggung jawab. Salah. Justru poin dari Paulus adalah karena engkau sudah dikuasai oleh dosa, maka tindakanmu, ini original kamu ya, tindakanmu. Itu yang akan potensi membuat engkau tersingkir dari keadaan yang baik. Kamu akan jadi rusak. Saya setuju bahwa ikut Tuhan itu baik, tapi saya tidak sanggup. Saya setuju mentaati Tuhan itu baik, tapi saya tidak bisa. Maka kalau begitu Paulus mengatakan, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Bukan saya yang berbuat, tapi dosa di dalam saya. Ini saudara bukan kalimat untuk membuat kita merasa tidak perlu bertanggung jawab, bukan itu. Ini adalah kalimat untuk membuat kita merenung kembali. Sebesar apa sih kuasa dosa itu? Apakah ini kuasa main-main? Apakah ini sesuatu yang bisa saya tengking? Apakah ini sesuatu yang bisa saya perbaiki dengan ibadah? Atau dengan upacara? Atau dengan sakramen? Apakah ini sesuatu yang bisa hilang begitu saja? Paulus akan mengatakan tidak. Ayat 18, aku tahu di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Kehendak ada, tapi bukan berbuat apa yang baik. Apa yang aku kehendaki aku tidak perbuat. Taurat membuat kita tahu kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kenapa aku gak sanggup? Dosa bikin saya bentur dengan Taurat. Dosa bikin saya bukan saja tidak sanggup menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Dosa membuat saya hanya bisa menjalankan apa yang Tuhan tidak inginkan. Apa yang Tuhan murkai. Saudara, ini keadaan sangat kasihan ya. Ketika Paulus bongkar keadaan manusia ini benar bukan saja untuk kita, tapi untuk semua orang lain yang tidak sadar kalau mereka ada di dalam kuasa dosa. Paulus ingin mengatakan orang Kristen sudah harusnya mengerti bahwa mereka ada dalam kuasa yang mereka tidak mau. Tapi begitu banyak orang ada dalam kuasa yang mereka tidak peduli. Mereka senang berada di situ. Hanya ketika kita menjadi milik Tuhan baru kita sadar, ada kuasa dalam diri saya yang sedang berjuang untuk menghancurkan saya. Nah inilah chaos kampf itu. Ini kuasa jahat dan kuasa baik sedang bertarung. Kuasa jahat yang sedang menghancurkan. Kuasa baik seperti tidak ada lagi dalam diri kita. Kita punya niat, kita punya keinginan. Tapi fakta dan perbuatan adalah dari si jahat. Jahat seperti menang, menguasai segala aspek dalam hidup saya. Saudara, refleksi yang sangat indah dari orang Kristen adalah ketika dia mengalami keputusasaan. Menyadari dan melihat bahwa dalam dirinya sebagai manusia tidak ada harapan. Bagaimana aku bisa keluar dari keadaan aku yang kacau ini? Saudara, pergumulan inilah yang membuat Paulus menyadari bahwa kekuatan jahat bukan kekuatan main-main. Kekuatan jahat adalah kekuatan menipu yang menghancurkan seluruh kemanusiaan. Lalu bagaimana harapannya? Harapannya hanya ketika Kristus memberikan anugerah. Harapannya itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk meniadakan kekacauan. Kasih karunia bisa meniadakan kekacauan? Bisa. Bagaimana cara kasih karunia meniadakan kekacauan? Dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah ini yang Paulus sudah bahas di bagian sebelumnya. Paulus mengatakan kekuasaan dari kacau, kekuasaan dari dosa dan kekuasaan dari maut. Itu yang ditangani oleh Kristus dengan dia mati. Melalui kematian Kristus kita sama-sama mati dengan dia. Jadi saudara, diri kita yang lama sudah mati dan diri kita yang baru itulah yang bersifat rohani. Aku yang baru ada di dalam level yang sama, di dalam keadaan yang sama dengan Taurat sekarang. Nah saudara, ini merupakan gambaran yang memberikan pengharapan.
Setelah sebelumnya Paulus memberikan penjelasan tentang fakta hidup kita. Fakta hidup bukan cuma hidup kita ya, tapi hidup seluruh manusia. Manusia sedang dikuasai oleh kuasa yang menghancurkan kemanusiaan. Apa sih kuasa yang menghancurkan kemanusiaan? Banyak hal. Saudara, membenci itu menghancurkan kemanusiaan. Karena manusia tidak didesain untuk hidup sendiri. Tapi kebencian mengasumsikan kita harus hidup sendiri. Ini dasar pemikiran yang kita harus tahu. Teologi Kristen mengajar kita untuk melihat apa sih yang ada di fondasi pemikiran dari dosa sebenarnya. Ketika saudara membenci orang, yang problem bukan cuma benci, yang problem adalah seluruh kekacauan itu yang kita sedang hidupi. Benci cuma salah satu ekspresinya. Kekacauannya apa? Kekacauannya adalah kekacauan anti kemanusiaan. Manusia tidak didesain untuk hidup sendiri, tapi itu yang kita asumsikan menjadi sumber kehidupan kita dan kebahagiaan kita. Saya akan bahagia kalau sendiri. Kenapa saya tidak dibiarkan sendiri? Biarkan aku bebas, tentukan hidupku sendiri. Saya mau sendiri, saya mau hidup sesuka saya. Ini anti manusia, karena manusia tidak didesain untuk sendiri. Lalu ketika kebencian muncul, itu adalah gambaran, cetusan dari kekacauan yang sudah terjadi. Ini cuma gunung es kecil, di mana seluruh bangunan es besar di bawahnya adalah anti kemanusiaan. Dosa adalah sesuatu yang bersifat anti kemanusiaan. Dan cetusannya cetusan yang sepertinya begitu remeh dibandingkan dengan seluruh hal yang terjadi di bawah. Jadi saudara jangan cuma tangani efek di luar. Kamu mau membenci orang ya? Iya saya benci orang, gak boleh benci. Ayo rubah bencimu, buang bencimu, tangking bencimu. Gak bisa. Saudara bisa tangking satu bongkah es kecil yang bawahnya itu adalah seperti benua. Saudara pernah lihat gunung es ya, bawahnya seperti sebuah pulau besar, atasnya muncul cuma kayak batu karang kecil. Saudara mau hancurkan batu karang kecil, yang di bawah bilang, itu cuma ujung, itu cuma iceberg kecil, yang di bawahnya itu seperti pulau besar. Mau diapain yang pulau besar ini? Saudara benci orang lalu mengatakan, nah ini problemmu, kamu membenci sih, ayo berhenti membenci. Gimana cara berhenti membenci? Ada caranya, hitung sampai 10 kalau kamu sudah membenci. Lalu tiap kali saudara benci, saudara hitung sampai 10. Makin hitung makin benci. Jadi gimana tiadakan benci ya? Kita tangani gejala, kita tidak tangani problem yang dosa sudah invest begitu banyak waktu dan kekuatan untuk bangun dalam diri kita. Di dalam diri kita sudah ada benteng dosa yang begitu megah terbangun dan ekspresi kecilnya itu yang kita urus terus. Kamu ini gimana sih? Masa nggak bisa tidak bisa pakai uang baik-baik. Kenapa boros sekali? Ya karena aku doyan belanja. Kenapa doyan belanja? Akhirnya pemasukan begitu sedikit, pengeluaran begitu banyak. Tiap kali belanja. Uangmu nggak banyak, kenapa belanja begitu banyak? Ya karena ada diskon. Tapi kamu nggak perlu. Kenapa kamu beli kandang anjing? Anjing pun nggak punya. Diskon 50% misalnya gitu ya. Lalu saudara merasa problem saya adalah saya tidak punya penahanan diri untuk belanja. Bukan, ada sesuatu yang lebih parah lagi. Ada sesuatu yang membuat saudara excited. Saudara pikir saudara menjadi manusia yang utuh ketika kepuasan itu ada. Kepuasan untuk memiliki, kepuasan untuk menambahkan sesuatu di dalam kekurangan saya. Tapi kekuranganmu bukan kekurangan barang di rumah. Ada sesuatu yang lebih parah di situ. Kekuranganmu adalah engkau tidak pernah menerima tampungan, tidak pernah menjadi tampungan untuk apa yang Tuhan mau berikan. Kita selalu tutup untuk terima apa yang Tuhan mau berikan. Tapi kita buka tutup untuk hal yang cuma tetesan yang seolah-olah bisa memenuhi kita. Saudara ada tetesan minyak dan ada air hidup yang mengalir. Kenapa pilih tetesan minyak kotor? Ini yang terjadi ya, kita punya problem sangat besar. Kenapa engkau begitu terpengaruh dengan kekacauan, seks, pornografi dan lain-lain? Di bawah itu semua bukan cuma pornografi dan seks. Di bawah itu semua adalah penerimaan dan kegagalan untuk mengenal diri. Banyak orang tangani di luar tapi tidak tangani apa yang di bawah. Kenapa minum-minum, mabok? Berhenti mabok sekarang. Berhenti mabok adalah satu hal. Tapi mengatasi problem yang membuat orang mabok itu yang gak bisa ditangani. Jadi saudara ada perang besar yang sedang terjadi dan tidak banyak orang sadar akan hal ini. Paulus mengatakan bukan aku yang memperbuat tapi dosa yang di dalam aku. Ada sesuatu yang dosa sudah bangun. Di mana kita menjadi sangat tidak manusia, sangat tidak ada dalam Tuhan. Bentur dengan Allah. Terus gimana perbaikinya? Ayat yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jika dosa dan maut itu satu pihak, maka ketika dosa menginvestasikan keberhasilannya, menyatakan pekerjaannya, menginvestasikan pekerjaannya, menyatakan keberhasilannya dalam hidup kita, maka sebentar lagi maut akan datang. Ini dua satu paket. Saudara lihat yang satu, sebentar lagi yang satu akan datang. Saudara lihat ada dosa, saudara tahu di belakangnya maut sudah mengintip. Dosa tidak pernah sendirian. Sebab kalau dia sendirian, dia tidak berbahaya.
Dosa ada di depannya maut. Berapa langkah di belakang dosa itu ada maut. Nah inilah kekuatan dosa yang besar. Maka saudara, Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan kuasa ini. Saudara kalau lihat apa yang tadi kita sudah bahas panjang khotbah ini. Saudara sadar bahwa kata iblis atau setan itu gak ada sama sekali. Pernahkah dikatakan setan atau iblis ini adalah bagian yang harus kita taklukkan? Paulus melihat pekerjaan setan atau iblis yang paling menakutkan itu ini. Investasi dari pekerjaan dosa dan efeknya yaitu kematian. Itu yang dia sedang kerjakan. Tapi ya manusia akhirnya takut sama setan karena wujud-wujud yang dimanifestasikan. Setan itu makhluk yang mengerikan, kalau dia muncul taringnya panjang, dia merasuk orang. Nah itu yang paling bahaya, bukan. Yang paling bahaya yang ini. Yaitu membuat kita tidak tahu apa itu manusia. Menjadi manusia itu seperti apa? Apa yang dimaksudkan dengan being human? Apa yang menyenangkan jadi manusia? Apa yang pantas jadi manusia? Itu semua sudah dikacaukan. Maka di tengah kekacauan ini, satu-satunya harapan untuk pulih bukan Taurat. Karena Taurat justru akan dipakai oleh dosa untuk membuat kita menjadi makin tenggelam. Apa yang Tuhan bilang lakukan, kita tidak lakukan. Apa yang Tuhan bilang jangan, itu yang kita buat. Bagaimana kekacauan ini dihancurkan? Satu-satunya cara adalah ya manusia mati. Manusia mati, kenapa mati? Karena upah dosa itu maut. Saudara gak bisa lari, kalau dosa sudah membuat kubunya di dalam diri saudara, saudara akan jadi milik kacau. Dan kuasa kacau itu adalah kuasa yang termanifestasi di dalam maut. Puncak dari kekacauan itu maut. Berarti tidak ada pilihan, kita harus mati. Maka saudara yang Paulus sedang tawarkan, jalan keluarnya adalah Yesus. Kenapa Yesus jalan keluar? Karena dia bukan cuma menjadi satu di dalam kematian kita. Dia bukan cuma berbagian di dalam efek dari dosa dalam hidup kita, yaitu mati. Dia juga menjadi pionir di dalam kebangkitan. Di dalam dia ada kebangkitan. Maka Paulus akan membahas kamu ini ada di dalam tahap yang baru, yaitu kebangkitan. Kamu itu rohani. Kamu bukan lama. Tapi masih ada dosa dalam diri saya. Paulus mengingatkan, benar. Masih ada dosa dalam diri kamu. Sekarang kamu mengerti kekuatannya. Kamu mengerti dahsyatnya dia. Tetapi jika dosa tidak bisa meniadakan kebangkitan. Apakah kuasa dia? Di mana sengat dia? Di mana kekuatan dia? Ini kalau kita pakai bahasa Paulus di dalam Korintus. Dosa masih ada? Masih. Tapi sekarang dosa bertindak terpisah dari maut. Tidak ada lagi maut di belakangnya dia. Dosa mungkin masih berkuasa dosa mungkin masih muncul dalam hidup saudara. Tapi tidak ada maut yang mengikuti. Terus bagaimana ini menjadi kabar baik bagi kita? Yang menjadikan ini kabar baik bagi kita adalah sejahat apapun dosa bertindak. Sebesar apapun kuasanya bagi manusia. Dia akan hancur jika kita ada di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Berada di dalam Kristus adalah satu-satunya kemungkinan untuk selamat dari kuasa dosa. Efek dosa, kuasa dosa, dan maut yang mengikuti menjadi hancur jika kita berada dalam Kristus. Loh kalau saya ada di dalam Kristus sekarang, dulu saya di dalam siapa? Paulus sudah bahas, dulu di dalam Adam. Sekarang di dalam Kristus. Apa beda dalam Adam dan dalam Kristus? Dalam Kristus ada hidup yang baru, spiritual life. Kehidupan spiritual dibawa oleh kehadiran Kristus. Dan ketika kita menjadi satu dengan Kristus, kehidupan yang baru yang Tuhan rancang akan dia berikan. Sekarang diberikan secara sempurna untuk kita. Jadi yang harus saudara lihat di dalam hidup adalah saudara tidak lagi ada di dalam keadaan lama yang dikuasai oleh dosa. Kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak di bawah hukum Taurat. Kamu tidak dipakai untuk bentur dengan hukum Taurat. Kamu tidak berpisah, tidak berseberangan dengan Taurat. Kamu ada di dalam kasih karunia. Kuasa dosa dan maut satu sisi. Kuasa kasih karunia dan hidup di sisi lain. Kamu ada di mana? Saya ada di kasih karunia. Kalau kamu dikasih karunia, kamu tidak lagi dalam dosa. Kalau kamu di dalam hidup, kamu tidak lagi di dalam maut. Oh puji Tuhan, aku di dalam kasih karunia. Sekarang kenapa masih ada dosa? Kenapa aku masih berdosa? Paulus mengatakan, dosa masih ada supaya engkau perangi. Dosa tidak langsung hilang. Maut sudah tidak lagi berkuasa. Tapi dosa masih ada, masih merongrong. Kehidupan kita yang lama pelan-pelan dimatikan. Kapan kita akan sempurna? Kalau kehidupan yang lama kita benar-benar mati. Kapan benar-benar mati? Pada waktu kita mati. Loh, jadi saya akan sempurna waktu saya mati? Iya. Wah kalau gitu mati aja. Ya nggak bisa dong. Saudara berjuang mengalahkan dosa, mencintai hidup, menginginkan untuk jadi berkat. Dan saudara akan sadari kematian pelan-pelan mati di dalam hidup saudara. Bahkan ketika saudara mengalami kematian saudara adalah kematian terhadap kematian untuk adanya kehidupan bagi Tuhan selama-lamanya.
Maka kehidupan saudara yang sekarang, yang kita jalani sekarang sampai kita mati nanti, itu adalah titik awal untuk sebuah hidup sempurna yang baru akan saudara jalani di dalam kebangkitan. Ini perspektif baru yang luar biasa ya. Apa yang kau perjuangkan sekarang adalah sesuatu titik awal, suatu titik awal. Titik awal dari apa? Titik awal dari hidup yang penuh kelimpahan di dalam kebangkitan. Aku belum bangkit, ya karena kamu belum mati. Kalau gitu apa gunanya hidup sekarang? Titik awal. Sekarang kerjaan Tuhan sudah dimulai. Sekarang yang rohani sudah mulai dinyatakan. Tapi yang namanya titik awal berarti ada perpindahan dari keadaan lama ke keadaan baru. Dan setiap perpindahan ini diikuti oleh keadaan lama yang masih merongrong. Yang akan pelan-pelan dimatikan. Sehingga tugas saudara sekarang adalah mematikan dosa. Apa itu mematikan dosa? Mematikan dosa itu dilakukan dengan pertama, saudara tahu dulu apa sih yang dilakukan dosa. Kalau tidak, saudara tidak tahu apa itu mematikan dosa. Saudara kalau tidak tahu sumber hidup ada di mana, saudara tidak bisa mematikan yang punya hidup itu. Kalau saya ingat ada satu kali kakek saya ajarkan cara motong ini ya, menyembelih seekor lembu atau sapi atau domba. Ya saya nggak pernah lakukan itu seumur hidup, tapi dia ceritakan. Kalau orang nggak ngerti itu bisa bikin binatang itu menderita dan mungkin nggak mati malah. Harus tahu titik-titiknya di mana. Atau kalau sudah lihat seorang ini ya, bullfighter sedang ya sudah mau menang. Ya ini olahraga yang sangat mengerikan dan juga sadis sebenarnya. Waktu bullnya sapi jantannya, bantengnya sudah sangat lemah, sudah harus dimatikan. Dia akan pakai pisau kecil terakhir. Dia akan dekati ke bull yang sudah nggak punya kekuatan. Bull itu apa sih? Banteng yang sudah tidak punya kekuatan. Kemudian dia akan tusukkan sekali aja ke belakang kepalanya. Sekali pelan aja, plek, langsung dia shutdown. Langsung tidak ada lagi kekuatan, langsung jatuh dan mati. Itu cara paling binatangwi. Cara paling binatangwi untuk mematikan seekor binatang ya. Nah saudara, kalau saudara tidak tahu di mana kekuatan hidup dari musuh, lalu saudara mematikan, ya nggak bisa. Lalu kalau kita tanya kekuatan dosa itu di mana? Nah tadi pola chaos camp itu sangat penting. Kekuatan dosa adalah menegasi keindahan menjadi manusia di dalam Tuhan. Itu satu-satunya hal yang perlu kita ketahui untuk mematikan dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pembunuh kenikmatan menjadi manusia di dalam Tuhan. Berarti dosa adalah anti kemanusiaan. Dosa itu membuat saudara hidup tanpa menghidupi kemanusiaan. Jadi jangan dengarkan dosa. Karena saudara sudah diberikan hidup, dosa membuat saudara meniadakan segala kesempurnaan untuk hidup itu loh. Jadi jangan pikir dosa itu hal yang enak, yang nikmat, yang baik. Aduh kenapa dilarang? Karena Tuhan siapkan mahkota. Mahkota diberikan untuk mereka yang tidak suka hal-hal yang baik di awal kan. Saudara jangan mikir kayak gitu ya, dosa bukan kayak gitu. Ada yang mengatakan jika engkau tidak suka menikmati makanan-makanan enak, kamu akan menikmati tubuh yang sehat gitu kan. Pokoknya kamu cegah diri dari makanan enak itu, nanti badanmu akan sehat. Jadi kalau engkau tidak suka yang enak-enak, kamu akan sehat. Lalu kita pikir dosa pun begitu, kalau nggak suka yang enak-enak, kamu akan sehat. Salah. Dosa bukan tidak suka yang enak-enak, salah. Dosa justru adalah menipu kita. Dosa itu bukan suka yang enak-enak, dosa itu adalah menipu kita sehingga kita hidupnya nggak enak. Nggak ada yang enak dari dosa. Yang enak adalah ketika saudara dan saya menjalani kemanusiaan dengan sesungguh-sungguhnya. Mengampuni jauh lebih enak daripada mendendam. Mengekang diri jauh lebih enak daripada melampiaskan hawa nafsu. Hidup dalam kesederhanaan jauh lebih enak daripada menginginkan begitu banyak hal. Puas kepada Tuhan jauh lebih enak daripada ingin dipuaskan oleh banyak orang. Diterima oleh Tuhan jauh lebih enak daripada ingin diterima oleh siapapun. Nah sayang kita tidak mengerti ini, maka saudara dosa adalah kuasa tipu paling besar. Saudara tidak disuruh Tuhan untuk meninggalkan hal yang enak demi dapat mahkota dari Tuhan. Tidak. Tuhan menginginkan saudara sebelum bertemu dengan Dia, menikmati segala kelimpahan menjadi manusia. Kelimpahan menjadi manusia, baru saudara akan menikmati kelimpahan yang berikutnya di dalam keadaan yang baru. Mari nikmati itu. Jadi saudara bagaimana mematikan dosa? Hal pertama, harus tahu dulu apa yang jadi kekuatan dosa. Kekuatan dosa adalah tipuan untuk membuat kita menikmati yang merusak kemanusiaan kita. Saya pernah kasih contoh kepada saudara, kalau saya pukul-pukul kepala saya pakai sepatu, itu tindakan gila. Tapi kalau saya ditipu untuk mengatakan bahwa memukul kepala pakai sepatu itu enak, maka saudara cuma bisa geleng kepala dan mengatakan ini orang error ya. Lalu saya bilang, kenapa sih yang enak-enak dilarang? Saudara akan bilang, pukul kepala pakai sepatu kok enak. Lalu saya bilang, enak loh, ada sensasi-sensasi tertentu di sini. Dan ada aroma tertentu yang saya cium. Saudara bilang, kamu gila, itu gak enak sama sekali. Nah
Nah ini yang terjadi ya, dosa bukan hal yang menyenangkan. Mari tinggalkan dosa. Kenapa mesti tinggalkan? Karena itu gak menyenangkan. Itu merusak kamu, itu menghancurkan kamu. Maka saudara, ketika saudara sadar bahwa dosa itu merusak, berarti kalau saya hidup sebaliknya, saya harus hidup di tempat yang sama, di mana dosa menipu untuk memperbaiki. Nah ini poin kedua yang penting. Mematikan dosa itu apa? Mematikan dosa berarti saudara menghidupi versi yang benar daripada versi yang ditawarkan oleh dosa. Nah ini cara yang kedua, itu mematikan dosa. Sayang sekali banyak orang Kristen berpikir, mematikan dosa berarti lari dari dosa. Lari dari aspek hidup yang sudah dikuasai oleh dosa. Apa yang dosa lakukan? Dosa bikin orang suka musik yang gak karu-karuan. Berarti cara untuk meninggalkannya, jangan dengar musik. Salah, dengar musik yang bagus dong. Dosa bikin orang kecanduan seks. Lalu bagaimana menghindarinya? Jangan berhubungan seks. Bukan, setia dengan pasangan dong. Menikah atau ya kalau saudara enggak rasa dipanggil untuk menikah ya, pikirkan tentang perjanjian dengan Tuhan. Saudara menyadari bahwa seksualitas adalah hal yang indah dan yang saudara bisa nikmati di dalam cara yang Tuhan mau. Kalau membenci itu adalah hal yang buruk, lalu bagaimana caranya saya hidup? Bukan dengan tidak mau berelasi dengan orang, tapi dengan berani menghadapi dan mengampuni. Nah ini saudara cara hidup yang mematikan dosa. Mematikan dosa berarti saudara berani ada di tanah konflik. Bukan lari dari tanah konflik. Katanya hidup dosa itu ada di dunia. Ya sudah saya tinggalkan dunia. Salah. Engkau harus ada di dunia. Kalau enggak mematikan dosa dong. Kalau saya bilang saya akan matikan banteng. Lalu saudara bilang ada banteng di tempat parkir di bawah. Saya akan ke atas. Loh gak bisa. Kamu gak bisa matikan banteng kalau gak hadapi. Orang Kristen bukan eskapis. Politik penuh dengan dosa. Mari lari dari politik. Salah. Terjun di politik dong. Bisnis penuh dosa. Betul. Maka terjun di bisnis. Tapi jujur. Pendidikan penuh dosa, betul. Maka terjunlah dalam dunia pendidikan dan perangi dosa dong. Saudara kita sudah kehilangan ini ya, kehilangan mental Kristen yang sejati. Mental Kristen yang sejati akan mengatakan, di mana aspek sudah dihancurkan dosa, di situ saya mau pergi. Yesus mengatakan, Israel sudah dikacaukan oleh dosa, saya menjadi bagian dari Israel. Manusia ada di dalam kuasa dan kegelapan, saya ada di dalam keadaan itu. Manusia mengalami padang gurun, Yesus alami padang gurun. Manusia mati karena dosa, Yesus mati. Di mana dosa ada dan menguasai, di situ Kristus ada untuk merebut. Dosa membuat orang mati, Yesus mati untuk membuat orang hidup. Nah ini yang indah dari Kristus dan ini yang harusnya diadopsi oleh orang-orang Kristen. Paulus tidak mengatakan bahwa kalau kamu ada dalam kuasa dosa, lari dari dosa supaya kamu hidup di dalam mode hidup yang asing sama sekali. Bukan. Apa yang membuat manusia berdosa adalah kuasa dari dosa yang merusak kemanusiaan. Maka apa yang harusnya dimurnikan, itu yang saya mau perjuangkan. Harap kita mengerti hal ini. Kekristenan berperang dengan kuasa dosa. Kuasa dosa merusak kebudayaan, kekristenan memulihkan kebudayaan. Kuasa dosa merusak kemanusiaan, kekristenan memulihkan kemanusiaan. Semua yang saya bagikan ini sangat penting. Andai semua orang Kristen tahu hal ini, mereka akan lebih ngerti bagaimana didik anak. Mereka akan lebih ngerti apa itu pacaran. Mereka akan lebih ngerti apa itu berkomunitas. Sayang sekali ya, kita mendidik anak dengan cara yang salah karena gak ngerti poin-poin ini. Anak saya itu nakal, saya sentil tangannya. Dia nakal, oke, tapi nakalnya itu dari mana ya? Apa yang dia lakukan? Dia berdosa. Saya harus ingatkan dia berdosa, saya harus bikin dia gak berdosa. Dosa itu apa? Dosa itu berarti ya dia gak nurut sama orang tua. Gak nurut sama orang tua. Gak nurut sama orang tua karena apa? Karena orang tua bisa menyatakan keadilan tapi dia tetap ngotot melawan atau enggak? Cara memenangkan hati anak supaya dia taat bagaimana? Ya konsisten salah satunya. Kasih, keadilan, ngotot. Jujur dan juga setia menjalankan apa yang harus dan apa yang tidak. Itu penting sekali. Anak tidak bisa dididik dengan otoritas yang sifatnya cuma pokoknya kamu nurut dulu saya sentil kamu. Saudara saya gak bilang bahwa anak harus diberikan pengertian dalam segala hal ya. Tapi saudara harus berusaha untuk menjelaskan sesuatu kepada anak. Saudara harus mengatakan kepada dia misalnya, kamu gak boleh lakukan ini. Kenapa gak boleh? Loh kamu gak boleh ambil makanan milik adikmu. Kenapa gak boleh? Karena gak boleh. Puk, gitu langsung pukul. Pokoknya orang tua ngomong apa itu otoritas. Jangan bagikan otoritas dengan cara yang tidak mempertumbuhkan kerohanian. Saudara gak bisa bilang, pokoknya kalau papa ngomong harus nurut dulu, taat dulu. Itu metode pendidikan yang buruk sekali. Tapi anak belum bisa ngerti. Memang, kasih pengertian level dia dong. Tuhan gak bicara sama saudara pakai level malaikat kan. Ada di antara saudara yang dididik oleh Tuhan pakai level malaikat. Pakai bahasa malaikat. Saya gak ngerti bahasa malaikat seperti apa. Misalnya, saya gak ngerti bahasa malaikatnya. Tuhan bicara itu kepada kita? Tidak. Lalu Tuhan mengatakan, karena kamu bukan malaikat, kamu ada di bawah. Udahlah saya gak mau ngomong sama kamu. Pokoknya nurut aja. Saya bilang jangan ya jangan. Saya bilang iya. Tak ada penjelasan.
Saudara, penjelasannya begitu limpah. Saya bisa mengkhotbahkan begitu banyak penjelasan karena Tuhan mau capek-capek memberikan untuk level kita. Saudara ngomong sama anak umur 3 tahun, berikan penjelasan untuk level anak umur 3 tahun dong. Supaya dia tahu kenapa gak boleh. Jangan ambil milik adikmu. Kenapa gak boleh? Karena adikmu juga manusia yang Tuhan berikan anugerah. Tuhan kasih ke dia, Tuhan kasih ke kamu. Kamu ambil yang punya dia, Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan mengasihi dia juga, bukan cuma kamu. Kalau kamu tahu cinta kasih Tuhan begitu besar untuk dia, kamu juga tahu cinta kasih Tuhan besar untuk kamu. Tuhan gak mau roti dia diambil kamu, Tuhan juga gak mau roti kamu diambil orang lain. Nah dia mulai ngerti, tapi dia mungkin akan ngotot lawan. Pokoknya meskipun itu benar saya gak mau. Nah baru sentil. Atau pukul tangannya gitu ya. Yang penting penjelasan sudah masuk. Saudara tidak bertanggung jawab. Saudara membagikan apa yang orang perlu mengerti untuk menghancurkan kuasa dosa. Nah jadi saudara, ini pengertian yang harus kita pahami sama-sama. Manusia sudah jatuh dalam kuasa dosa dan Tuhan Yesus memberikan anugerah. Lawan dari dosa adalah kasih karunia. Lawan dari maut adalah hidup. Mari hidupi kasih karunia. Mari jalani cinta Tuhan, bijaksana Tuhan, keadilan Tuhan, dan coba praktekkan itu sehari-hari. Mari berjuang di tanah yang tadinya dikuasai oleh dosa. Sekarang saudara berperang untuk kuasai kembali. Jangan lari, jangan kabur. Dosa sudah mengacaukan dan Tuhan tidak lari. Dosa sudah menghancurkan dan Kristus datang untuk mengalahkan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan mematikan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Sebab di dalam berkat-Mu kami boleh menikmati dimenangkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan dijadikan milik Tuhan. Dosa sudah merusak kemanusiaan, tapi kasih karunia memulihkannya. Tolong kami, supaya kami boleh dipulihkan dan berperang untuk mengalahkan dosa. Pakai kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.